teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti masih happy dengan Kapolista Inter ya. Ini pertandingan terakhir nanti malam minggu, Inter akan melawan Genoa, sahabat Bob. Tapi sebelum lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, Inter nanti akan melawan Genoa dan Inter bisa memenangkan melawan Genoa, artinya Inter akan menjadi juara paruh musim. Semoga ini adalah sesuatu yang positif dan terus melanjutkan sampai Scudetto ya, karena perjalanan Inter masih panjang. Ada Serie A, Liga Champions dan Supercoppa ya. Jadi kita tunggu aja sahabat Bob bagaimana kelanjutan Inter. Nah, kemarin atas kemenangan Inter melawan Lecce, Inzaghi memberikan libur untuk para pemainnya dan untuk para sahabat Bob dan semua fans Nerazzurri ya, selamat hari Natal yang merayakannya hari ini ya sahabat Bob. Nah sahabat Bob, ternyata dengan dikasih hari libur, hari Natal, terus beberapa libur ke depan, nah ternyata kapten kita sudah tidak sabar untuk merumput kembali. Ini luar biasa ya, 89 pertandingan tidak pernah berhenti dan baru kali ini dia berhenti sahabat Bob. Nah, jadi namun Lautaro absen karena cedera. Tidak berhenti, kapten Inter nyatanya sudah menunjukkan mentalitasnya berangkat ke Appiano Gentile untuk bekerja dan pulih dari cedera secepat mungkin ya. Teman-temannya pada berlibur ya karena dia masih cedera, dia mempercepat bagaimana proses pemulihannya segera sembuh sahabat Bob. Ini luar biasa mental ya. Ya, bravo buat si Lautaro Martinez, semoga cepat sembuh dan membantu timnya. Apalagi kalau kita berbicara top skornya Liga Italia adalah Lautaro Martinez 15. Dan di bawahnya ada Berardi ya dari Sassuolo yang 9. Jadi artinya kalau misalnya dia bisa bermain kembali, dia akan bisa menambah pundi-pundi golnya kembali untuk Lautaro. Nah, sahabat Bob, kemarin kita berbicara sedikit tentang Mkhitaryan ya. Kita melihat bagaimana ini orang tidak habis-habisnya. Usia 34 tahun tapi terus berlari dan bahkan media Italia kemarin menyebut dia adalah manusia GPS ya. Kenapa manusia GPS? Dia ada di mana-mana gitu loh. Ini luar biasa. Karena penampilannya tak kenal lelah dalam bentrokan melawan Lecce. Satu hal yang kurang dari penampilan Miki melawan Lecce adalah gol ya. Beberapa kali dia tendangan dia juga diblok pemain lawan, terus juga kiper. Jadi ini luar biasa. Ya, mantan gelandang Arsenal, MU dan Roma kurang memberikan sentuhan di area penalti. Namun itu tidak menghalangi Mkhitaryan untuk mengatur segala sesuatunya di dalam dan sekitar kotak penalti. Kemampuan teknis pemain Armenia itu terlihat sepenuhnya sepanjang pertandingan. Ya, kalau sahabat Bob melihat bagaimana perannya Mkhitaryan lebih diberi ke dalam kotak penalti ya, karena mungkin absennya Lautaro Martinez untuk mensupport Arnautovic dan Thuram gitu loh. Sepanjang pertandingan pemain berusia 34 tahun selalu berada di tempat dan waktu yang tepat. Dan ketika Mkhitaryan tiba di momen tersebut, dia melakukan dengan kemampuan yang setengah detik lebih cepat dari gelandang Lecce. Hal itu membuat Inter memiliki tempo yang sangat tinggi dalam pertarungan lini tengah. Para pemain Lecce melakukan apa yang mereka bisa coba mengungguli Inter. Tapi Mkhitaryan terbukti terlalu cepat dalam pikiran tubuh mereka. Bagaimana akselerasi dia dengan si Carlos Augusto. Dan beberapa kali peluang luar biasa. Sayang tidak mencetak gol. Tapi dialah pemain terbaik di laga kemarin sahabat Bob ya. Semoga Mkhitaryan terus seperti itu dan kita selalu membutuhkan dia. Bahkan ya dia adalah mesinnya Inter atau senjata rahasianya Inzaghi ya sahabat Bob. Pelatih Inter Milan dipuji karena memperbaiki kapal selam kapalnya setelah tersandung di Coppa Italia dengan kemenangan nyaman di Serie A. Akan mudah bagi Inter meraih kemenangan di Coppa Italia melawan
Lecce kemarin. Nerazzurri baru saja mendekati akhir dari daftar pertandingan mereka yang sangat sibuk. Namun hanya ada sedikit tanda-tanda kelelahan dan rasa tidak enak para pemain. Sebaliknya Inter memainkan gaya agresif dan bertempo tinggi sejak pertama. Ada perhatian defensif total dan ke depan Inter menciptakan banyak peluang dan tidak pernah terlihat kehilangan semangat. Inilah cara sempurna bagi Inter bangkit dari kekalahan mereka dari Bologna. Inter mungkin tidak memiliki kesempatan mempertahankan mahkota Coppa Italia, namun mereka masih unggul 4 poin dari si Juventus. Dan sebagian besar tersebut tergantung pada kerja dan mentalitas pelatih tim dan Inzaghi ya, luar biasa. Semoga ya sahabat Bob, jadi kita berharap Inter terus melanjutkan tren positif dan terus membumi ya. Kita juga tidak lupa memberikan pujian ya, banyak yang memuji Yann Somers ya. Dalam 12 clean sheet tersebut banyak pujian jelas diberikan kepada tim di depan Sommer. Dari back hingga gelandang, pemain sayap, striker, dan organisasi pelatih Inzaghi. Dan itulah yang terjadi saat melawan Lecce. Tim Pugian sempat tertinggal di belakang Inter dalam beberapa kesempatan untuk menciptakan peluang. Namun Inter sebagian besar menjaga jarak dari tim tamu. Namun ya seperti sepanjang musim ini ketika Inter membutuhkan Sommer untuk turun tangan, pemain asal Swiss itu selalu waspada dan siap. Sommer tidak kehilangan fokus karena ia sering menonton secara singkat di banyak pertandingan. Pertandingan kemarin adalah salah satu kesempatan serupa. Sommer harus melakukan penyelamatan terhadap gelandang Lecce, Joan Gonzalez sejak awal. Dan tentu saja itu merupakan momen penting. Seandainya pemain berusia 35 tahun tidak bisa menahan tembakan si Gonzalez, akan ada resiko kepercayaan diri Lecce meningkat, sahabat Bob. Nah, sementara itu Sommer juga melakukan penyelamatan di babak kedua atas upaya Hamzah Rapia. Luar biasa ya, 17 pertandingan ya. Dia 12 clean sheet, luar biasa ya Somers ya. Jadi kita jadi membandingkan dengan Onana jauh banget, apalagi Onana sekarang kita sama-sama tahu ya. Nah, untuk Zielinski, Inter Milan punya kesempatan total dengan gelandang Napoli dalam 3 tahun musim mendatang ya. Jadi dia akan digaji 4,5 juta bersih loh selama 3 tahun plus 1 tahun, berarti 4 tahun ya. Nah, terus juga Inter tidak mau kehilangan. Jadi nanti di awal tahun Januari ya, Inter akan melakukan langsung prakontrak karena Inter tidak mau ada lagi dari sana dari sini. Kita ingat dulu Bremer yang udah di tangan disabet sama Juventus ya sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja, ini bagus ya karena memang Zielinski juga diincar sama Juventus, ada beberapa klub ya, West Ham. Jadi ya kalau memang Zielinski udah memutuskan untuk ke Inter ya good, bagus banget ya. Kita tunggu aja di musim depan dia akan membantu kita, apalagi Napoli juga lagi terpuruk. Inter Milan, Porto, Leicester City, Lazio juga mengincar gelandang remaja Belgia berharga 5 juta ya. Musim ini Duomo namanya, bermain lebih sering dibanding sepak bola senior ya. Jadi ini pemain ini bermain di tim Liga Belgia ya. Jadi memang Nerazzurri memiliki pemandu bakat yang menyaksikan liga baru-baru ini antara Molenbeek dan klub Brugge ya. Namun pemain berusia 19 tahun ini bukan hanya target potensial Inter, Lazio, Porto ya. Kita lihatlah apakah gelandang muda ini bisa datang ke Inter. Usia masih 19 tahun ya, lumayan sih ya. Cuman kita lihat pemain-pemain muda ya. Kemarin kita bangga dengan Jan Bisek ya. Inter terus mencari selain pemain senior juga pasti pemain-pemain muda. Inter Milan melanjutkan perebutan gelar dengan kecepatan di bawah Suning meskipun ada rumor penjualan Qatar yang terus-menerus ya. Kita tahu bagaimana kondisi Suning ya. Mungkin rumor tentang masa depan Inter di luar lapangan bisa menjadi pengalih perhatian. Namun sejauh musim ini hal ini belum terbukti ya. Jadi sebaiknya Inter menikmati konsistensi dan kontinuitas tingkat tinggi. Nerazzurri telah lolos ke Piala Dunia antar klub ya, dan memuncaki 4 poin di atas Juventus. Nah, terlepas dari kondisi buruk terkadang disebabkan oleh ketidakpastian keuangan, mungkin tidak berkelanjutan. Rumor penjualan akan selalu menyarankan hal ini. Namun untuk saat ini Suning masih mengarah ke tim yang benar ya.
Semoga aja kalau memang ini juga ada Qatar yang juga mengincar, tapi kita belum tahu nih bagaimana nasib Inter. Yang penting para pemain, manajemen fokus dengan apa yang mereka kejar musim ini ya. Semoga Suning bisa mencari jalan keluar bagaimana untuk membayar hutang ya. Inter Milan bisa melepas gelandang yang tidak disukai untuk mendanai kesepakatan bintang Piala Dunia ya untuk Buchanan. Jadi kemungkinan Sensi akan dilepas di Januari atau Agome ya. Agome juga sekarang juga belum pernah bermain walaupun dia tidak jadi dipinjamkan atau dijual. Yang jelas Sensi kemungkinan akan dijual ya, mungkin untuk mengurangi gaji, begitu juga Agome. Jadi slot gajinya bisa dipakai untuk Buchanan, sahabat Bob. Ya, kenapa? Karena Inter nggak mungkin ya datangkan pemain terus nggak membuang pemain. Kenapa? Karena gaji kan pasti ada standarnya gitu loh. Nah, juga terungkap nih, kapan Inter Milan bisa mengumumkan perpanjangan kontrak pemain Argentina, Italia, dan mantan MU ya. Jadi di akhir Desember nih akan ada pengumuman kontraknya Di Marco, Mkhitaryan, dan kapten kita Lautaro Martinez ya. Ini hanya tinggal masalah resminya aja, ternyata mereka sudah deal dan bagus untuk tim ya kalau mereka sudah clear tentang kontrak ya. Dan juga akan menyusul Barella juga akan perpanjang kontrak. Jadi banyak pemain-pemain Inter yang terus akan ada di Inter. Inter Milan mendorong untuk segera menandatangani Kanada ya, pemain Kanada ini Buchanan. Inter berharap nanti waktu lawan Verona dia udah ada di Inter. Jadi Brugge klubnya meminta 12 juta. Inter menawar 7 sampai 8, bahkan kemungkinan mungkin di angka 10 ya. Dipinjam dulu baru dibeli ya. Seperti itu yang diharapkan Inter karena sekarang kan intensitasnya antara Inter dengan klub Brugge dan perwakilan pemain ini juga sangat intens. Semoga di awal musim, di awal Januari ini pemain sudah ada di Milan ya, di Inter. Semoga aja sahabat Bob ya, ini pemain bagus dan jadi Cuadrado yang absen terlalu lama ini akan akan bagus buat Inter, tambahan ada pemain Thiago Buchanan ya, karena kita tahu jangan kita terus memainkan Darmian juga butuh istirahat. Yang menarik ini sahabat Bob, Inter punya Oristanio ya. Ini sekarang lagi dipinjamkan ke Cagliari. Cagliari kemarin pengen membeli, tetapi Inter hanya pengen meminjamkan. Nah, ini pemain secara fisik bagus walaupun musim ini baru ngasih 1 assist dan 1 gol, tetapi secara fisik pemain Oristanio ini bagus gitu loh. Nah, jadi Inter tidak mau menjual, ini bagus karena sebuah diskusi yang dilakukan Monza selalu menjadi klub yang sangat memperhatikan bakat Italia. Dijalankan dengan sangat baik. Nah ini dia, semua bisa mulai dibentuk ini secara ide ya. Karena di Brianza terdapat profil yang dikenal oleh Inter, kita jelas berbicara tentang Di Gregorio. Seorang penjaga gawang yang tumbuh di tim muda Inter. Klub Inter yang dalam beberapa tahun terakhir ini membuktikan diri sebagai salah satu penerjemah terbaik peran tersebut di Italia. Penilaian sekitar 15-20, sementara untuk Oristanio sekitar 10 juta. Untuk saat ini hal tersebut adalah sebuah ide. Namun seringkali mengingat hubungan yang sangat baik antara Inter dengan Monza, ini akan bisa terjadi pertukaran ya. Karena kita udah melihat bagaimana kiper kedua kita tidak begitu bagus ya, si Mulyadi. Jadi Inter pasti akan mengincar Di Gregorio ya. Semoga aja ya sahabat Bob. Jadi karena Somers juga umurnya udah ada 35, pasti dia perlu calon penggantinya yang jauh lebih muda. Kita tunggu aja sahabat Bob. Dan ini juga kita sudah tidak sabar ya menunggu Februari ya. Karena kita akan menjamu yang namanya Juventus ya. Juventus kita akan jamu di 4 Februari di Giuseppe Meazza. Dan ini kalau Inter benar-benar bisa mengalahkan Juventus, ini adalah sesuatu yang akan menguntungkan kita dan akan memperlebar jarak kita ya. 4 Februari 2024 tidak ada gunanya bersembunyi, tanggal ini sudah diingkari merah di kalender seluruh penggemar Juventus. Tidak sabar menghadapi Inter ya. Jadi kita tunggu aja sahabat Bob, semoga Inter bisa mendapatkan 3 poin melawan Juventus di Februari walaupun masih lama ya. Sahabat Bob, kita sedikit berbicara bagaimana nasib para pemain yang meninggalkan Inter. 1. Onana. Onana kita tahu dia adalah kiper terbaik di Liga Champions di musim lalu, tetapi kita sama-sama tahu bagaimana sekarang dia di MU ya.
25 pertandingan di antara Liga Premier, Liga Champions, Piala Inggris, dia sudah kebobolan 29 gol, sahabat Bob. Bahkan 15 dalam 6 pertandingan. Gila ya. Ini kurang bagus ya, tetapi ya bagaimanapun ya kita nggak tahu apakah permasalahannya antara lini tengah, lini belakang, tapi juga ada kesalahan-kesalahan dari Onana. Itu nasib Onana. Terus juga kalau kita berbicara Milan Skriniar semakin kekurangan ruang bersama PSG dalam beberapa pekan terakhir, meskipun itu hanya karena manajemen skuad yang sederhana. Ya, kita tahu Luis Enrique dan kita juga tahu PSG mempunyai banyak pemain. Jadi ya dia sekarang sudah tidak menjadi pemain yang menjadi rutin menjadi starter. Dia sudah dicadangkan, itu nasib Skriniar ya, walaupun dia sudah bermain selama 12 penampilan selama 90 menit dan belakangan ini sudah sering menjadi cadangan. Bagaimana dengan Lukaku ya? Dia telah menemukan semangat, kesinambungan, 19 penampilan, 12 gol sudah membuktikan di Roma. Pemain Belgia telah menemukan kembali kepercayaan dirinya dan keinginan untuk membuat perbedaan. Itulah untuk Lukaku. Kalau untuk Edin Dzeko, dia lebih baik daripada yang 3 tadi ya. Memiliki angka lebih baik ya. 12 gol dalam 15 pertandingan. Ini luar biasa ya, bagus banget dan dan Dzeko ini adalah pemain yang bisa beradaptasi dimanapun. Tapi tadi pagi mereka ketemu dengan Galatasaray dengan Fenerbahce, ada Mauro Icardi dan Dzeko dan berantem sahabat Bob ya. Ya itu derby dan mereka juga berantem. Jadi ya sudahlah ya. Itu untuk mantan pemain Inter. Ini sedikit yang dibilang biasin ya, mengomentari kemenangan Inter. Itu bukanlah pertandingan yang mudah. Karena Juventus pantas memenangkan pertandingan mereka. Dan karena Inter kehilangan banyak pemain, itu adalah panggilan Inter untuk melakukan respon penting di lapangan. Dan itu tiba. Itu terjadi karena semua orang melakukan bagian mereka, kata Biasin. Hal yang paling saya suka adalah kenyataan bahwa tim setelah gol Barella melambungkan Arnautovic ini menunjukkan bahwa kekuatan tim ini adalah grup. Ini sahabat Bob ya, kekeluargaan, kekompakan grupnya Inter ini luar biasa. Jadi kita bangga dengan Inter kita. Bagaimana mendukung Arnautovic ya, ini luar biasa. Terus juga Sanchez dirumorkan akan ke Arab di Januari ya. Kalau memang Inter bisa mendapatkan pengganti mungkin akan dilepas ya. Yang jelas ya kita tahu Sanchez memang masih kita butuhkan, tetapi ya nggak gampang untuk mencari penggantinya. Kita tunggu aja. Nah, gue update sedikit ya pemain market value-nya untuk Serie A. Yang tertinggi sekarang adalah Lautaro Martinez. Dia menanjak ya, sementara Osimhen menurun. Itu sahabat Bob. Jadi Hakan juga kita juga tahu bagaimana Barella 75 juta ya, Bastoni juga naik market value-nya sahabat Bob. Jadi pemain-pemain Inter makin mahal, semoga terus bisa membantu Inter melaju dan memenangkan Scudetto dan Liga Champions. Ya sahabat Bob, kita tetap membumi semangat terus mendukung Inter untuk selalu menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.